nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadza ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu peristiwa kemenangan yang besar yang pernah diraih oleh kaum muslim, yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman kafir Quraisy di Makkah. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah ini sekitar 630 Masehi menjadi salah satu kemenangan besar bagi kaum muslim. Dalam pembebasan kota Makkah ini tanpa disertai pertumbuhan darah sedikit pun. Pembebasan kota Makkah terjadi lantaran pengkhianatan, pelanggaran, pengingkaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang telah disepakati oleh Quraisy dan Muslim di Madinah. Pada tahun 628 Masehi, perjanjian Hudaybiyah salah satu poin yang menyebutkan barang siapa yang ingin masuk ke pihak Rasulullah SAW dan perjanjiannya, maka silakan ia masuk. Barang siapa yang ingin masuk ke pihak Quraisy dan perjanjiannya, maka silakan ia masuk. Kabilah manapun yang bergabung ke salah satu dari kedua kelompok tersebut dianggap sebagai bagian darinya, dan permusuhan yang ditujukan kepada kabilah-kabilah tersebut dianggap sebagai permusuhan terhadap kelompok tersebut. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memutuskan untuk menyerbu kota Makkah. Pengkhianatan dan pelanggaran yang telah dilakukan kafir Quraisy membuat kaum Quraisy merasa khawatir dan takut akan terjadi sesuatu hal yang besar yang akan menimpa kota Makkah. Akhirnya mereka mengutus pemimpin mereka, Abu Sufyan, untuk mewakili mereka untuk memperbaharui perdamaian ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau. Namun Rasulullah SAW sama sekali tidak menanggapinya. Sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan sempat bertemu dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah menemui Rasulullah, Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Ali, engkau adalah seseorang yang paling lembut perasaannya terhadapku, dan aku datang karena ada suatu keperluan. Jadi, janganlah sampai aku kembali dengan sia-sia, sebagaimana halnya ketika datang. Karena itu, mintalah syafaat Muhammad kepadaku, jadilah perantaraku terhadapnya." Ali menjawab, "Celakalah engkau Abu Sufyan, sungguh Rasulullah SAW telah mengambil keputusan yang kami tidak dapat untuk membujuknya." Di saat itulah dunia serasa gelap di hadapan Abu Sufyan. 10 hari lewat bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah menuju kota Makkah bersama 10.000 orang sahabat radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW membagi-bagi pasukannya. Beliau membagi 3 pasukannya melewati jalur yang berbeda-beda, sehingga musuh tidak dapat memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ditugaskan di bagian sayap kanan bersama kabilah Aslam, Sulam, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan pasukan Arab lainnya. Beliau menyuruhnya untuk memasuki Makkah dari dataran rendah. Sedangkan Az-Zubair bin Al-Awam ditugaskan di bagian sayap kiri sembari membawa panji Rasulullah SAW dan memasuki kota Makkah dari dataran tinggi. Adapun Abu Ubaidah dan para pejalan kaki serta pasukan tanpa perisai diperintahkan langsung untuk memasuki ke pedalaman lembah sehingga memenuhi kota Makkah di hadapan Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit. Beliau kemudian menuju Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sambil memegang busur panah. Di sekeliling Ka'bah dan di atas Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau memberamuskannya dengan busur seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang akan lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Beliau juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Sabah ayat 49. Kemudian beliau melanjutkan, wahai sekalian kaum Quraisy, apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan. Engkau adalah saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Beliau bersabda, aku akan mengucapkan kepada kalian apa yang pernah diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Pergilah, karena semuanya bebas. Setelah menguasai kota Makkah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi Arab. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para pemimpin pasukannya untuk mengucapkan Al-Yawm Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi Muhammad SAW mengampuni semua penduduknya dan melarang pasukannya untuk melakukan pertumpahan darah. Saat itu, 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, kota Makkah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kafir Quraisy dan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Makkah ini merupakan tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab tapi di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW tampil menjadi pemimpin yang memberikan contoh sebab penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, ia yang kalah menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad SAW menghapus tradisi tersebut. Ia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan dan kunci Ka'bah dikembalikan kepada Utsman bin Talha. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari peristiwa Fatuh Makkah ini, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya, unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.